Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi ini merupakan bagian dari KD 3.5 dan 4.5, yaitu 3.5 menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Adapun poin-poin penting yang akan kita pelajari pada fungsi komposisi ini, yang pertama ada pengertian fungsi komposisi, kemudian operasi komposisi pada fungsi dan sifat-sifatnya, dan menentukan suatu fungsi jika komposisinya diketahui. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi ini merupakan penggabungan operasi pada dua fungsi atau lebih. Ya, jadi bisa minimal 2 atau lebih. Misalkan fungsi fx dan gx, sehingga nanti akan menghasilkan fungsi yang baru. Lalu, bagaimana operasi komposisi pada fungsi itu? Nah, operasi yang digunakan pada komposisi fungsi ini adalah operasi substitusi. Ya, jadi bukan seperti aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Tapi ini adalah substitusi, menggantikan atau memasukkan. Nah, operasi komposisi fungsi ini dilambangkan dengan bulatan seperti huruf O dan dibaca komposisi atau bundaran. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Misalkan di sini ada himpunan A, kemudian ada himpunan B, dan juga ada himpunan C. Ya, himpunan A ini dia anggotanya adalah X. Kalau kita petakan ke himpunan B, nah maka akan dipetakan oleh F, maka akan menghasilkan Fx ya. Kemudian kita petakan lagi ke C oleh fungsi G, maka akan menghasilkan Gx. Nah, kalau kita gabungkan atau komposisikan, maka ini adalah G komposisi F, atau kita misalkan dengan H fungsinya. Atau begini lebih jelasnya. Kita ilustrasikan, misalkan kita akan membuat keripik pisang ya. Untuk membuat keripik pisang ini, bahan dasarnya adalah pisang yang masih mentah ya, biasanya pisang tanduk, pisang nangka atau lain sebagainya ya. Nah, misalkan pisang mentah ini sebagai bahan dasarnya di himpunan A. Kemudian pisang ini akan kita olah menggunakan suatu alat atau suatu mesin, yaitu fungsi F. Nah, misalkan alat pengolahnya itu atau mesinnya itu adalah mesin pemotong ataupun pisau ya. Nah, setelah kita olah di sini, maka pisang itu akan menjadi Fx, yaitu potongan pisang yang sudah diiris kecil-kecil ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan kembali pengolahan dengan menggunakan mesin yang lain. Misalkan di sini mesin G adalah penggorengan ya. Nah, kita goreng tadi pisang yang sudah dipotong-potong dengan ditambahkan bumbu dan lain sebagainya, maka nanti akan menjadi keripik pisang ya, yaitu fungsi Gx seperti itu. Nah, kalau kita misalkan mau dilanjutkan lagi prosesnya atau perlu proses lebih lanjut, misalkan mau dikemas, maka kita gunakan kembali mesin yang berbeda ya, yaitu mesin pengemas, sehingga nanti menghasilkan keripik yang sudah ada di dalam kemasan dan siap untuk dijual. Seperti itu kurang lebih ilustrasinya ya. Nah, sehingga kalau misalkan kita definisikan secara matematik, jika F dan G ini adalah fungsi,
sedemikian sehingga F memetakan A ke B dan G memetakan B ke C ditentukan oleh rumus Hx sama dengan G komposisi Fx. Nah, maka G dalam kurung Fx ini maksudnya kita substitusikan dari belakang, yaitu yang Fx-nya dulu, baru nanti kita substitusikan ke G. Ya, di mana X-nya ini adalah anggota A. Nah, A-nya itu adalah tadi di sini ya, himpunan awal. Seperti itu. Lalu, apakah setiap fungsi itu dapat dikomposisikan? Tidak ya. Jadi suatu fungsi bisa dikomposisikan jika dia memenuhi syarat. Nah, syaratnya yaitu rank dari F atau daerah hasil dari F ini dia harus beririsan dengan domain dari G ya. Jadi rank dari F harus beririsan dengan domain dari G sehingga nanti dia tidak merupakan himpunan kosong ya. Jadi tidak kosong. Nah, seperti itu kurang lebih untuk konsep dasar dari fungsi komposisi ini. Selanjutnya kita akan coba lihat ke perhitungan komposisi fungsi ini di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.